Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Perkenalkan, nama kakak, Kak Pipit. Hari ini Kak Pipit mau berkisah tentang salah satu utusan Allah yang terdapat di buku 24 Nabi dan Rasul Teladan Utama, buku jilid ke-8. Nah, yang mau Kak Pipit kisahkan yaitu Nabi yang punya kelebihan, salah satunya bisa berbicara dengan semua binatang. Hayo di sini adik-adik, siapa yang bisa berbicara dengan binatang? Bisa bicara dengan mo, meh, wak, 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 wak. Itu bisa bicara dengan binatang atau menirukan suara binatang. Itu baru menirukan suara binatang. Kalau Nabi yang satu ini bisa mendengar, bisa paham suara binatang, apa yang dikatakan binatang. Siapakah beliau? Sudah ada yang tahu? Sudah ada yang bisa menebak siapa beliau? Iya, beliau adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau adalah rajanya manusia, jin, dan hewan. Yang tunduk ke beliau tidak hanya manusia, tapi jin dan hewan juga. Beliau adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud merupakan raja Bani Israel. Suatu ketika Nabi Daud berpikir siapa yang akan mewariskan tahtanya. Terlahirlah Nabi Sulaiman. Sangat senang Nabi Daud ya, ada penerusnya di kerajaan Bani Israel. Nah, sejak kecil Nabi Sulaiman sudah kelihatan sebagai anak yang tangkas, cerdas, matanya jernih, dan selalu penasaran dengan hal-hal yang baru. Nah, Nabi Sulaiman ya, singkat cerita ya, menggantikan ayahandanya. Nah, sejak kecil Nabi Sulaiman sering diajak oleh ayahandanya berkeliling ke negerinya. Nah, pada saat itu, setelah sepeninggalnya Nabi Daud atau ayahanda Nabi Sulaiman mengadakan perjalanan darat yang biasanya Nabi Sulaiman diantar oleh angin. Wus, gitu sudah sampai ke tempatnya. Tapi kali ini Nabi Sulaiman ingin melakukan perjalanan darat. Supaya apa? Supaya tahu kondisi rakyatnya, supaya tahu bagaimana keadaan rakyatnya pada saat itu. Nah, di perjalanan ternyata apa yang ditemui? Nabi Sulaiman mendengar suara. Ada yang bersuara, "Perhatian! Semua masuk ke sarangnya. Raja Sulaiman yang agung akan lewat." Terdengar suara kecil tapi lantang. Sejenak Nabi Sulaiman bingung mendengarnya. Siapa itu? Tidak ada orang, kok ada suara. Mereka tidak melihat kita. Kalian bisa mati terinjak olehnya. Nah, Nabi Sulaiman tersenyum. Ternyata siapa pemilik itu? Itu adalah suara dari Ratu Semut. Nabi Sulaiman bisa tahu apa yang dikatakan Ratu Semut. Sehingga Nabi Sulaiman menyuruh rombongannya untuk berhenti, sehingga semut-semut tadi selamat. Nah, adik-adik pernah ada yang menginjak semut? Hati-hati, tidak boleh. Semut juga makhluknya Allah. Nabi Sulaiman bersyukur punya kelebihan memahami bahasa semut. Karena apa? Semut punya sifat tertib dan pekerja keras. Selain itu, ya, suatu ketika Nabi Sulaiman pernah mengumpulkan semua rakyatnya. Ada manusia, ada jin, ada semua binatang. Tapi ada satu yang terlambat. Siapakah dia? Nah, Kak Pipit ajak untuk menyanyi ya. Siapakah yang terlambat? Ini kedatangan ketika dipanggil oleh Nabi Sulaiman. Dahulu kala Nabi Sulaiman sang raja berkumpul bersama rakyat binatang. Semua hadir kecuali satu, yaitu si burung hut-hut. Ternyata hut-hut
sedang pasang mata pada sebuah negeri yang rakyatnya menyembah matahari. Ratu Bilqis pemimpin negeri Sabah. Burung hut-hut itu namaku, dengan jamurku yang lucu. Jangan pernah engkau mengganggu, kan ku serta merta menyerangmu. Nah, itu. Jadi siapa yang terlambat pada saat itu? Yaitu burung hut-hut. Nabi Sulaiman bertanya, "Hai hut-hut, kenapa kamu terlambat? Biasanya semuanya tertib, biasanya semuanya tidak ada yang terlambat. Kenapa sekarang terlambat?" Ternyata apa jawaban hut-hut? "Maaf Baginda Raja, barusan tadi saya mengintai sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu, yaitu Ratu Bilqis. Di sana rakyatnya sangat sejahtera dan patuh pada ratunya. Nah, tetapi ada satu yang membuat kecewa, yang membuat mengecewakan. Apa? Yaitu di sana yang memprihatinkan adalah mereka menyembah matahari. Boleh nggak adik-adik menyembah matahari? Tidak boleh, karena kita hanya boleh menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, karena kewajiban Nabi Sulaiman untuk menyebarkan agama Allah, Nabi Sulaiman mengirimkan sepucuk surat untuk Ratu Bilqis, mengajak untuk beriman kepada Allah. Tetapi bagaimana respon Ratu Bilqis? Ratu Bilqis langsung mengadakan rapat dengan para menterinya untuk memberikan hadiah terbaik untuk Raja Sulaiman. Setelah utusannya sampai ke negeri Nabi Sulaiman, ternyata apa yang diketahui? Mereka justru minder karena kerajaan Nabi Sulaiman sangat megah. Dan apa yang ditunjukkan? Sangat megah, tidak ada tandingannya. Bahkan suatu ketika Ratu Bilqis tetap diminta untuk datang ke tempat ke kerajaan Nabi Sulaiman, karena kalau tidak akan diancam untuk akan diserang kerajaan Sabah. Kemudian Ratu Bilqis datang ke kerajaan Nabi Sulaiman. Di sana ternyata diperlihatkan, wow, sangat megah sekali kerajaan ini. Dan ada satu hal, singgasananya Ratu Bilqis ternyata sampai di situ. Ternyata dibawa oleh Jin Ifrit. Jin Ifrit pada saat itu tunduk kepada Nabi Sulaiman dan membawakan singgasananya. Ternyata singgasananya itulah yang menunjukkan bahwa tidak mungkin ini dilakukan oleh orang biasa. Dari situlah kemudian Ratu Bilqis banyak belajar, tinggal di tempatnya di kerajaan Nabi Sulaiman, mempelajari banyak hal, mempelajari sampai pada ketauhidan, hingga akhirnya Ratu Bilqis menyatakan keimanannya, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedatangan Ratu Bilqis akhirnya membuka bahwa selama ini Ratu Bilqis sombong, dan ternyata ada yang jauh lebih kaya, jauh lebih sempurna dari Ratu Bilqis, yaitu Nabi Sulaiman. Karena apa? Karena atas pertolongan Allah. Dari itulah akhirnya Ratu Bilqis beriman dan mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum Nabi Sulaiman wafat, apa yang terjadi? Nabi Sulaiman meminta untuk membangun tempat beribadah yang sangat luas, yang bisa menampung seluruh rakyat Bani Israel. Dan pada saat itu Nabi Sulaiman sendiri yang memantau pembangunannya. Dan ternyata pada saat memantau itu Nabi Sulaiman meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu diketahui setelah berbulan-bulan tongkatnya rapuh. Ternyata Nabi Sulaiman sudah meninggal beberapa bulan sebelumnya. Ya, itu adik-adik ya, yang bisa kita pelajari dari sini, dari kisah Nabi Sulaiman, bahwa Nabi Sulaiman sangat mencintai semua makhluk. Ya, beliau sangat mencintai tidak hanya manusia tetapi juga binatang. Nah, itu yang dapat Kak Bibit sampaikan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.